Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumil mahsyar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mempunyai sifat kasih, yang kasihnya Allah tiada pernah pilih kasih. Karena Allah yang mempunyai sifat sayang, yang sayangnya Allah tiada terbilang. Makanya di dalam surah Al-Fatihah ada kalimat Ar-Rahman, ada kalimat Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahman itu sifat kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk. Walau kana kafira, walaupun dia seorang yang kafir, walau kana 'asiya, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kasih nikmat Allah kepada mereka. Tetapi kalimat rahimnya Allah, sifat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu khusus untuk umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita? Nanti kita semua, ibu-ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bersalawat kita kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Man shalla alayya wahidah, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, sallallahu alaihi, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ibu ya, siapa yang bersolawat kepada Rasul sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini luar biasanya, Bu. Makanya orang-orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah akan selamat hidupnya, Bu. Ada kisah Suwaibah. Nah, ini Bu ya. Suwaibah ini adalah ibu susunya pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena tidak begitu kenal. Kenapa tidak begitu kenal dengan kita yang awam ini? Karena Suwaibah itu Bu menyusui Nabi Muhammad hanya 6 hari. Bu ya. Setelah itu tidak Suwaibah lagi yang menyusui Nabi Muhammad. Suwaibah ini Bu punya suami. Bu ya. Suwaibah ini punya suami. Suaminya ini adalah budak dari Abu Lahab. Kenal ibu Abu Lahab Bu? Bu. Abu Lahab, dia istri dan keluarganya telah Allah kekalkan di dalam neraka sampai-sampai Allah buat dalam satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Lahab. Ya. Pada ketika itu Rasulullah dilahirkan Bu. Ketika dilahirkan, dikabarkanlah kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, anak dari saudaramu, anak dari kemanakanmu Abdullah sudah dilahirkan, diberi nama dengan Muhammad. Mendengar berita lahirnya Nabi Muhammad Bu, Abu Lahab dalam kisah dalam riwayat itu gembira hatinya, senang hatinya Bu, lahir Nabi Muhammad. Apa bukti senang, bukti cinta, gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Nabi Muhammad? Abu Lahab memerdekakan budaknya tadi menjadi orang yang merdeka, tidak jadi budak lagi Bu. Dikarenakan gembiranya, senangnya Abu Lahab lahirnya Nabi Muhammad, dalam hadis-hadis sahih ya Bu. Hadis itu banyak tingkatannya Bu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis maudhu, ada hadis dhaif. Ibu-ibu para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kata ibu protokol, ibu pembawa acara tadi, karena waktu sudah jam 3, langsung saja kata ibu tuh ya. Karena sekarang Bu asar masuk jam 4 kurang sedikit. Ya Bu ya. Kalau lama-lama ceramah ibu bosan. Ya Bu ya. Karena dalam dunia pendidikan Bu, dalam dunia belajar itu, orang yang serius belajar ketika berhadapan dengan gurunya itu yang serius Bu ya, yang serius mendengarkan hanya waktunya 20 menit, selebih tidak serius lagi otaknya Bu. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Makanya tidak perlu lama-lama ya Bu ya. Makanya ini lebih kurang hampir 1 jam lagi masuk waktu asar, lebih dari yang dikatakan tadi. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk dalam tahun Hijriah, bulan Rajab, bukan Rajab Bu, Rajab. Ya Bu ya. Nah, karena dalam huruf hijaiyah itu tidak ada huruf ra, huruf ro, bulan Rajab. Ibu ya, kalaulah imam baca Bismillahirrahmanirrahim, ra baca cocoklah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab. Lebih kurang 1,5 bulan lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Makanya di bulan Rajab ini ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyaklah membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Ini Bu, berbanyak baca doa itu Bu, agar Allah menyampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, di bulan yang sangat mulia. Bulan Rajab ini Bu
adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah haramkan. Ya Bu. Maksud bulan haram ini bukan haram dalam fikih Bu. Ya. Maksud haram di sini ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haram di sini 4 bulan yang mana Allah muliakan, Allah hormati bulan 4 ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya perputaran bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Bulan apa Bu? Bulan Januari. Bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Dari 12 bulan itu ibu-ibu para jamaah ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bukan berarti bulan lain yang tak mulia Bu, tapi 4 bulan ini lebih Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Ya Bu, bulan Rajab ini bulan yang Allah muliakan. 4 bulan itu bulan Rajab, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ibu ya, makanya perbanyaklah kita pada bulan Rajab ini, perbanyaklah mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal wajib, terlebih-lebih amal-amal yang sunnah. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ibu ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berbuat baiklah kamu terhadap saudaramu. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ibu-ibu adalah bersaudara karena kita tidak bisa hidup sendiri. Siapa ibu-ibu di sini yang bisa hidup sendiri Bu tanpa ada orang lain? Bisa Bu? Tidak akan bisa. Makanya kalau dalam ilmu umum kita ini namanya makhluk sosial. Kita butuh dengan orang lain. Orang lain pun butuh dengan kita. Makanya sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbuat baiklah kita terhadap saudara kita. Mudah-mudahan orang yang berbuat baik terhadap saudaranya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis kitab Imam An-Nawawi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haqqul muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Ya Bu, ibu punya hak terhadap saudara ibu, ibu pun punya hak terhadap saudara ibu, saudara ibu pun punya hak terhadap ibu. Orang yang bagus, orang yang mantap, orang yang baik, dia bisa menjalankan haknya terhadap saudaranya, bukan hanya menunggu dia menerima hak dari saudaranya. Ibu, sama-sama melakukan mengerjakan hak setiap muslim terhadap saudaranya. Inilah orang yang sebaik-baiknya. Makanya ada hak 6 hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqituhu fasallim." Apabila kita
bertemu dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam. Ini hak nih Bu. Hak ini harus dipenuhi. Makanya tadi di awal katakan orang yang sebaik-baiknya dia bisa menjalankan haknya terhadap saudaranya. Yang pertama, idza laqituhu fasallim, maka apabila kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka ucapkanlah salam. Karena salam ini ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatlah atas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini salam nih Bu. Makanya yang pertama ini adalah kita sesama muslim saling mendoakan. Makanya orang yang mengucapkan salam dalam fikih hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya Bu ya. Kalau ada ibu bersua dengan kawan ibu ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu tidak dijawabnya, kalau menurut hukum fikih ini dia sudah berdosa. Ya Bu ya, karena hukumnya wajib. Kalau dalam hati itu kita nggak tahu lagi Bu. Nah, udah jawab Pak Ustaz dalam hati. Kalau dalam hati kita pun nggak tahu Bu ya. Nah, karena kita mengucapkan tadi keluar suara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sepantasnya dijawab juga dengan keluar suara waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tapi ada ketika masanya salam itu tidak wajib dijawab. Ya Bu, tadi saya sampaikan hukum menjawab salam itu adalah wajib. Tapi ada ketika posisinya, kondisinya salam itu tidak wajib dijawab. Ya Bu ya. Yang wajib dijawab syaratnya kita tahu macam mana wajib salam itu dijawab. Kalau ada orang yang salam di hadapan kita, ini wajib dijawab dulu. Tapi asal kata salam tadi ada masanya, kondisinya salam itu tidak wajib dijawab. Salamnya ya Bu ya, kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kondisinya tak boleh dijawab. Satu, ketika salam sholat. Nah ini Bu, ketika imam sholat di depan, kita di belakang. Ketika imam fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Datang kata imam, kata makmum belakang, waalaikumsalam Pak Imam. Sudah wajib ya Bu ya. Itu salam juga, tapi tidak wajib dijawab. Ya Bu, kalau ada orang menjawab salam ketika sholat, itu orang itu perlu dikhawatirkan Bu ya. Imam sedang sholat, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam Pak Imam. Nah ini hati-hati Bu ya. Yang kedua, ada salam yang tidak wajib dijawab ketika salam masuk ke dalam kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Itu tidak wajib dijawab Bu ya. Yang wajib dijawab ketika ada saudara kita berhadapan dengan kita mengucapkan salam atau lewat telepon ya Bu ya. Assalamualaikum kata saudara kita, maka wajib dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Bu, ini yang pertama, idza laqituhu fasallim, maka apabila kita bertemu dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam. Lalu yang kedua,
apa hak muslim terhadap muslim lainnya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang oleh saudara kita, maka datangilah undangan tersebut. Bu, apabila kita diundang oleh saudara kita, maka datanglah ke dalam undangan tersebut. Para ulama mengatakan hukum mendatangi undangan saudara kita adalah wajib. Tapi ada masanya, ada kondisinya, Bu. Kita tidak wajib datang undangan tersebut. Kita sudah diundang oleh saudara kita, Bu, nanti malam datang ke acara saya mendoa, misalnya mendoa 7 hari. Dalam ini kita wajib datang, Bu. Tapi ada masanya kita tak wajib datang undangan saudara kita. Yang pertama, tiba-tiba maghrib kita sakit, itu tak wajib datang undangan lagi, Bu. Tapi sakit yang betulan, bukan sakit buat-buatan. Ini ada juga sakit buat-buatan, Ibu. Padahal tak sakit, dibuat-buat sakit. Nah, ini ya, Bu, yang pertama. Lalu yang kedua, datang hujan deras. Hujan deras datang yang mengakibatkan kita tak bisa datang undangan tersebut. Lalu yang ketiga, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada uzurnya, Bu. Masanya kita tidak wajib datang undangan tersebut. 3 tadi. Yang pertama, kita sakit. Yang kedua, hujan deras datang, badai segala macamnya. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar daripada 3 ini, kalau tidak ada kondisinya pada kita, maka wajib kita datang undangan tersebut. Kalaulah, ini kalaulah, Bu, kalaulah ada dari 3 ini halangan kita, maka sebagusnya, sepatutnya kita mengkabarkan kepada saudara kita yang telah mengundang kita. Jangan diam-diam saja, ya, Bu. Ini adabnya, Bu. Karena saudara kita tadi sudah mengundang kita dengan ucapan mulut atau lewat WA segala macamnya. Kalau kita pun tak bisa datang, kita kabarkanlah kepada saudara kita yang telah mengundang kita. Ini, Bu, adabnya. Jangan diam-diam saja, ya, Bu. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang ketiga, wa idzan tasahhaka fansahhu. Maka apabila ada seseorang datang kepada kita, Bu, datang seseorang kepada kita untuk meminta nasihat, fansahhu, maka berilah nasihat. Ya, Bu, ya. Kalau ada datang, terlebih-lebih kita sebagai orang tua. Saya lihat yang hadir pada siang hari ini sudah menjadi orang tua semuanya. Nah, ya, Bu, ya. Saya lihat rata-rata umurnya 50 tahun ke atas. Nah, ini sudah orang tua semua. Terlebih-lebih kita sebagai orang tua, kepada anak kita, kita berilah nasihat terhadap anak kita. Makanya tadi, Bu, apalagi terlebih-lebih datang seseorang bapak, ibu, berilah saya nasihat, berilah saya nasihat. Maka berilah nasihat apa yang bisa kita kasih nasihat terhadap orang tersebut. Ini hak, Bu. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Lalu yang keempat, apa hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya? Wa idza aqasa fa hamidallah fasammithu. Apabila ada saudara kita yang bersin, Bu, tahu bersin, Bu? Nah, berbeda dengan batuk, Bu. Ya, sama-sama mengeluarkan suara. Bersin dan batuk sama-sama mengeluarkan suara, tapi beda. Apabila ada saudara kita yang bersin, lalu saudara kita yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, terdengar oleh telinga kita,
maka kita jawablah yarhamukallah. Ini Bu. Makanya sudah di awal tadi, kita sesama muslim, saudara dengan saudara kita sudah saling mendoakan. Mulai dari salam sudah saling mendoakan Bu. Sampai dengan bersin kita juga saling mendoakan. Ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Terdengar oleh mulut kita, kita membaca yarhamukallah. Terdengar oleh yang bersin tadi, dia pun membaca yahdikumullah. Saling mendoakan. Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberimu petunjuk. Ini Bu. Makanya kita sesama muslim ini sudah di awal tadi dari salam saling mendoakan, saling selamat menyelamatkan satu sama lainnya. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat Bu. Ya. Makanya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya muslim, dia menyelesaikan haknya ini terhadap saudaranya. Lalu yang kelima, apa hak muslim terhadap muslim lainnya Bu? Wa idza marida fa'udhu. Apabila ada saudara kita yang sakit, maka kita jenguklah. Bu. Banyak saudara kita yang sakit Bu. Apalagi di rumah sakit Bu. Banyak yang sakit sekarang Bu. Makanya namanya rumah sakit, tempat orang sakit. Tapi kalau di rumah sehat, itu orang sehat semuanya dulu. Bu ya. Sudah banyak saudara kita yang sakit, maka banyak jugalah kita untuk menjenguknya, melihatnya. Para ulama pun mengatakan menjenguk orang sakit yang pertama hukumnya adalah fardu kifayah. Ya Bu, sama dengan jenazah, fardu kifayah hukumnya. Kalau sudah ada satu orang yang mewakili dari sebanyak orang ini, maka sudah gugurlah kewajiban dari orang yang sebanyak ini. Paham Bu? Kalau ada di jalan Natuna ini yang sakit satu orang, lalu dari 40 orang ini, misalnya 40 ibu-ibu yang hadir sekarang nih, ada satu orang yang mewakili menjenguk ke yang sakit tadi, maka yang 39 sudah gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah Bu. Tapi kalau dari 40 orang ibu-ibu ini, satu pun tak ada yang pergi menjenguk saudara yang sakit, maka ke-40 ibu ini berdosa. Itu Bu, fardu kifayah begitu hukumnya Bu. Lalu para ulama mengatakan hukum fardu kifayah tadi menjenguk orang sakit berubah hukumnya menjadi wajib kalau yang sakit itu adalah orang tua kita. Ya Bu, kalau orang tua kita sakit berubah hukumnya tadi menjadi wajib. Yang sakit itu adalah orang tua kita. Sungguh durjana sekali ada seorang anak ketika orang tuanya sakit, dia tidak bisa menjenguk kedua orang tuanya. Ini Bu, ya. Jangankan ketika sakit, ketika sehat saja kita dianjurkan untuk melihat kedua orang tua kita, apalagi sedang sakit, sedang kesusahan. Sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita sebagai anak melihat orang tua kita yang sedang sakit. Ibu ya, ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di zaman sekarang Bu, zaman sekarang berbeda. Ya Bu, kalau yang sakit itu orang kaya, kita capek-capek pergi menjanguknya. Betul Bu? Iya betul. Kalau yang sakit itu orang miskin, beko sehat seorang jutunya, secari-cari lain. Nah, itu zaman sekarang nih Bu. Kalau kita bawa ke kantor, kalau yang sakit itu bapak kasubag, bapak kabak, itu 1 jam baru dirawat, kita sudah cepat-cepat pergi menjenguknya tuh. Nah,
Tapi kalau yang sakit tuh office boy, tukang sapu, tukang pel, tukang lap kaca, itu udah seminggu rumah sakit, tidak akan kita jenguk. Padahal dalam hadis ini tidak ada dibedakan, Bu. Kalau saudara kita ada yang sakit, maka jenguklah. Tidak ada disebut kalau yang sakit orang kaya cepatlah jenguk, yang miskin tak usah dijenguk. Tidak ada gitu, Bu. Tapi ibu-ibu di sini ada, Bu. Ibu-ibu di sini saya lihat siapapun sakit pasti dijenguknya. Nah, ini luar biasa, Bu, ya. Makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ini kalau ada saudara kita yang sakit, maka kita jenguklah. Ya, Bu. Lalu yang terakhir, apa hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya? Wa iza mata fattabi'hu, maka apabila ada saudara kita yang mati, Bu, bahasanya mati, ya. Ini kata ibu tuh kasabana Pak Ustaz pengecek, Bu, mati, ya, Bu, ya. Memang itu bahasanya, Bu. Kalau kita bahasa Indonesia memang kasar. Mati itu katanya untuk hewan atau binatang. Kalau untuk orang meninggal bahasanya, ya, Bu, ya. Memang mati itu memang mati bahasanya, Bu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, mati itu asal bahasa Arab, Bu, tapi sudah dibahasa Indonesia kan. Kalau ada saudara kita yang mati, fattabi'hu, maka antarlah jenazahnya, maka uruslah jenazahnya. Bu, nah, ini hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, siapa seseorang yang mensolatkan jenazah, ini ada jenazah meninggal di daerah kita solatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat 1 qirat. Lalu setelah itu, setelah disolatkan, kita antar ke pemakaman jenazah tadi yang sudah disolatkan, maka dapat 1 qirat lagi. Bertanya sahabat, apa qirat itu? Qirat itu seperti pahalanya sebesar gunung Uhud. Kalau kita sholat saja dapat pahalanya sebesar gunung Uhud. Ikut kita mengantarkan jenazah tadi ke pemakaman, dapat 2 gunung Uhud. Ibu-ibu yang sudah umrah, yang sudah haji, mungkin sudah lihat gunung Uhud itu sebesar apa. Kita lihat, Bu, besar, Bu. Nah, begitulah pahalanya orang yang ikut sholat jenazah dan ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sudah begitu, Bu, Rasulullah mengatakan dalam hadis, siapa yang sholat dapat 1 gunung Uhud, siapa yang mengantarkan dapat 1 lagi, dapat 2 gunung Uhud. Sudah begitu, Bu, Rasulullah mengatakan, tapi banyak di antara kita ketika saudara meninggal dunia, kita santai-santai saja di dalam rumah, tidak ikut mensolatkan, tidak ikut terlebih-lebih mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Luar biasa, Bu, tidak main-main Rasulullah, Bu, ya. Siapa yang sholat dapat 1 gunung, ikut mengantarkan dapat 1 gunung lagi. Sudah begitu di antara kita, bukan ibu-ibu di sini, Bu, ibu-ibu yang di sana, banyak yang tidak mengantarkan jenazah saudaranya ke pemakaman. Ini rugi besar, Bu. Jangan kita berharap, Bu, besok ketika kita meninggal dunia, jangan berharap orang juga mengantar jenazah kita. Kalau semasa hidup kita tidak pernah mengantar jenazah orang ke pemakaman, jangan berharap lagi dan jangan bermimpi lagi orang pun akan mengantar jenazah kita. Ya, Bu, kita lihat saja, Bu, pada umumnya orang-orang yang banyak mengantarkan, orang-orang yang diantar jenazahnya ke pemakaman, ramai orang yang mengiringnya, Bu, itu semasa hidupnya ketika ada orang meninggal dunia, dia pun ikut mengantarkan jenazah saudaranya. Ini berestafet nih, Bu. Tapi sebaliknya, kalau ada tetangga kita meninggal dunia, tidak kita antar
jenazahnya ke pemakaman, tak pernah kita antarkan, jangan berharap ketika kita meninggal dunia orang pun mengantar kita. Yang sholat saja pun mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang nih Bu. Ini hati-hati. Makanya ini hak tadi kata Rasulullah, wa idza mata fattabi'hu, maka apabila ada saudara kita yang mati, maka antarkanlah jenazahnya. Karena begitu luar biasa keistimewaan orang yang menyelesaikan jenazah saudaranya. Siapa yang sholat dapat 1 gunung Uhud, siapa yang mengantarkan dapat 1 gunung Uhud lagi, 2 gunung Uhud. Coba bayangkan Bu, sudah berapa? Sekarang saya lihat ibu-ibu yang di sini rajin nih Bu, ya, rajin ketika ada orang meninggal dunia kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita kalikan berapa sudah gunung Uhud kita dapatkan Bu. Ya Bu ya, taruh 1 tahun tuh meninggal 2 orang, umur ibu sudah 50 kali 2 sudah 100 gunung Uhud kita dapatkan. Ya Bu ya, makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 hak muslim terhadap muslim, 6 hak saudara terhadap saudaranya. Yang pertama, idza laqituhu fasallim, apabila kita bertemu dengan saudara kita maka ucapkanlah salam. Lalu yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, maka ketika kita diundang oleh saudara kita maka datanglah terhadap undangan tersebut. Lalu yang ketiga, wa idza atosa fahamidallah, kalaulah ada saudara kita bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah terdengar oleh telinga kita, maka jawablah yarhamukallah. Ketika dia mendengar kita ngomong bicara mengatakan yarhamukallah, dia pun menjawab yahdikumullah. Lalu yang keempat, wa idzan tasahhaka fansahu, apabila datang seseorang meminta nasihat kepada kita, terlebih-lebih kita sebagai orang tua, walaupun tidak diminta oleh anak kita, maka sudah sepantasnya kita berikan nasihat terhadap anak kita. Lalu yang kelima, wa idza maridha fa'udhu, apabila ada saudara kita yang sakit maka jenguklah, maka datanglah ke rumahnya. Ini Bu, jenguk orang sakit ini Bu ya, sudah lama Rasulullah gambarkan kepada kita. Jangankan terhadap orang sesama muslim, sesama orang yang di luar muslim. Pernah satu ketika Rasulullah itu ketika jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat, sebelum sampai ke masjid ada rumah seorang Yahudi. Ketika Rasulullah sudah lewat di hadapan rumah orang Yahudi ini, orang Yahudi ini naik di atas rumahnya Bu, rumahnya bertingkat. Ketika Rasulullah sudah sampai pas di depan orang Yahudi tadi, orang Yahudi tadi meludahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludah Rasulullah Bu. Tepat ludah itu di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah marah? Tidak Bu. Kalau kita diludahkan marah enggak Bu? Rasulullah Bu tidak marah diludahkan. Lalu begitu Bu tiap hari Rasulullah. Lalu suatu ketika Rasulullah melihat, ketika berjalan ke masjid lagi Rasulullah melihat, kok tidak ada orang yang meludahkan saya lagi ini. Mana orangnya nih? Karena Rasulullah kangen Bu, rindu diludahkan orang Yahudi itu. Karena hampir tiap hari diludahkan, kok tidak ada lagi yang meludahkan saya nih. Dicarilah kabar Bu, ternyata orang yang meludahkan Rasulullah ini sedang sakit. Rasulullah mendengar sakit itu pulang ke rumah Bu. Inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita, pulang ke rumah ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, apa yang ada di belakang di dapur? Kata Aisyah, ada sepotong roti. Diambillah roti Bu, dibawa Rasulullah ke rumah Yahudi, ketok pintu. Karena orang Yahudi Bu, orang Yahudi ini kita tidak ada kewajiban, tidak ada anjuran untuk mengucapkan salam. Diketok pintu, ngomong siapa di luar? Kata orang Yahudi ini Bu, saya Muhammad. Muhammad mana? Kata orang Yahudi tadi.
Kata Rasul kita, Muhammad yang sering engkau ludahi setiap hari. Mendengar itu Bu, Yahudi tadi gemetaran. Lalu dibukalah pintu Bu. Dibuka pintu sambil gemetar. Kenapa engkau datang wahai Rasul? Ya Muhammad. Kata Rasulullah, saya mendengar bahwasanya kamu sedang sakit. Ini saya bawakan roti untukmu. Ketika dikasih roti Bu, dalam kisah ini orang Yahudi tadi langsung minta bacakan, langsung minta diajarkan syahadat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bu, sungguh mulia cara Rasulullah Bu. Kafir Yahudi masuk Islam gara-gara karena yang pertama Bu, yang pertama datang yang menjenguk dia, yang Yahudi tadi ini sakit. Yang pertama datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geng-gengnya, kawan-kawannya sesama Yahudi tidak datang Bu. Yang pertama datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada saudara kita yang mati, maka antarlah jenazahnya ke pemakaman atau uruslah jenazahnya. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dari sekian 6 ini yang harus kita perbuat. Namun ada satu yang harus kita tinggalkan atau harus kita jauhkan dalam diri kita. Dari 6 tadi ini yang harus kita kerjakan Bu, yang harus kita lakukan. Namun ada satu yang harus jangan kita lakukan ataupun kita tinggalkan, adalah perbuatan ghibah. Tahu ghibah Bu? Kalau bahasa Minangnya menggunjiang. Ya Bu, kalau bahasa Minangnya menggunjiang. Hati-hati Bu, ghibah dengan fitnah berbeda. Ghibah itu kita membicarakan aib saudara kita, yang mana aib itu memang ada pada saudara kita. Ya Bu, ghibah itu kita membicarakan aib saudara kita, yang mana aib itu memang ada pada saudara kita. Sementara fitnah, kita menceritakan aib saudara kita, yang mana aib itu tidak ada pada saudara kita. Itu bedanya Bu. Fitnah ini membuat-buat ya Bu ya. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ghibah, hati-hati Bu. Bu. Dosa ghibah dikatakan para ulama, dosa ghibah kalau sekali kita melakukan ghibah, apa Bu? 70 sholat kita yang sudah diterima oleh Allah. Ya Bu, 70 sholat kita yang sudah diterima oleh Allah akan dikasih kepada saudara kita yang kita ghibahi. Mau Bu? Mau Bu? Makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang Habib Muhammad bin Hafiz dari Yaman. Dia bercerita Bu, ada seseorang di negeri Yaman itu, wanita Bu, wanita ini pekerja malam. Tahulah ibu-ibu kalau pekerja malam, kerjanya malam, pulangnya pagi. Ya Bu ya, wanita ini kerjanya malam, pulangnya pagi. Pahamlah ibu semua itu apa kerjanya. Lalu suatu ketika wanita ini Bu, yang tadi pekerja malam ini meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia Bu, dalam 3 hari bermimpilah seorang kiai di dekat rumahnya. Apa mimpi kiai tadi ini? Dia lihat wanita yang pekerja malam ini di dalam kubur sudah seperti bidadari. Bu, sudah seperti bidadari. Kalau bahasa Inggrisnya sudah seperti angel. Ya Bu ya. Heran kiai tadi ini Bu, berkatalah, wahai wanita malam, kata kiai tadi dalam mimpi ini Bu, kenapa engkau sudah seperti bidadari? Kenapa engkau sudah seperti ratu sekarang ini? Kata kiai tadi Bu. Wahai kiai, kata wanita tadi Bu, jangan panggil saya lagi dengan wanita malam, panggil saya dengan bidadari surga. Kata dia Bu, heran kiai tadi ini, kenapa bisa begitu wahai wanita?
Bukankah engkau ketika hidup di dunia kerjamu kerja yang kotor, kerjamu maksiat? Kenapa engkau sudah seperti bidadari saat sekarang ini? Betul wahai kiai, aku dari hari ke-1 sampai hari ke-40 memang sudah dihukum, dipukul oleh malaikat. Habis badan saya ini wahai kiai. Tapi dari hari ke-41 sampai saat ini aku sudah seperti bidadari. Kenapa bisa kata kiai? Karena kata malaikat, wahai kiai, ada yang mengirim amal kepada saya. Siapa itu wahai kiai? Siapa itu wahai wanita? Kata kiai, ibu-ibu majlis ta'lim. Ibu-ibu majlis ta'lim mana tuh? Kata kiai, ibu-ibu majlis ta'lim Bustanul Abidin. Ya bu ya. Kenapa bisa begitu? Kata kiai tadi. Gini kiai, katanya bu, saya akan pulang pagi. Ketika saya pulang, berkumpullah ibu-ibu majlis ta'lim itu 5 orang di depan rumahnya. Terdengar oleh telinga saya dia menceritakan saya. Ini bu, terdengar oleh dia, ibu-ibu ini menceritakan dia. 5 kali 70 dalam sehari, 350 pahala salat dikirim ke dia bu. Sudah berapa hari dia diceritakan oleh ibu-ibu majlis ta'lim tadi. Makanya betul kata dia, saya dari hari 41 sampai 40 ini memang betul-betul diazab oleh malaikat. Tapi dari hari 41 sampai sekarang saya dikirimi amal oleh saudara-saudaraku, ibu-ibu majlis ta'lim. Berterima kasih dia bu. Makanya ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bu, makanya bu, ini kisah ini bu, ini kata Habib yang ada di Indonesia, bukan kata saya bu. Katanya kisah yang dari Habib ini, dari Yaman ini, Habib Umar bin Hafiz ini dari Yaman, ada miripnya dengan kejadian dengan artis Indonesia yang beberapa bulan lalu tabrakan. Tahu bu? Tahu? Yang tabrakan siapa bu? Meninggal di tempat, dia dan suaminya. Katanya ada hampir miripnya. Kenapa bu? Karena yang artis itu ketika meninggal dunia pas hari Kamis setelah waktu zuhur. Sebagian ulama mengatakan Kamis setelah waktu zuhur sudah masuk hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat, orang yang matinya husnul khatimah. Tapi dia muslim bu ya, bukan orang kafir. Kalau dia muslim, dia meninggal hari Jumat, matinya husnul khatimah. Karena kenapa bu? Ini dikenapakan bu? Ditanyakan karena dahulu dia, tahu dah ibu kasusnya dulu kan bu? Tahu bu? Nah, se-Indonesia menceritakan dia. Mungkin ibu-ibu pun ada menceritakan dia waktu dulu. Dikirimlah pahala ibu ke dia. Makanya pas dia meninggal dunia, kata sebagian ulama, hari Kamis setelah waktu zuhur sudah masuk hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat matinya husnul khatimah. Ya bu ya. Makanya para ulama ketika dia diceritakan orang, ada seorang ulama bu datang pembantunya, wahai kiai, engkau diceritakan oleh tetangga kita, aibmu diceritakan oleh tetangga kita. Apa yang dilakukan kiai tadi bu? Nih wahai pembantuku, antarkan roti terhadap tetangga kita. Nih bu, diceritakan orang bu, dikasih roti. Hari kedua disampaikan, wahai kiai, tetangga kita menceritakan aibmu. Datang kata kiai tadi bu, nih antarkan roti terhadap tetangga kita. Heran pembantunya nih bu, diceritakan aibnya malah dikasih roti. Apa kata kiai tadi? Bagaimana tidak aku kasih roti wahai pembantuku? Dia sudah mengirimi 70 pahala salatnya kepadaku, tak mungkin aku tarik, aku kasih lagi ke dia dengan menceritakan aibnya. Ini bu, luar biasa kan bu. Makanya besok kalau ibu mendengar ibu diceritakan oleh saudara ibu, kasih roti ibu. Roti harganya 10.000. Nah, dapat 70 pahala salat ibu. Mana mau bu? Ibu balikkan pahala 70 salat itu dengan menceritakan dari kan tak mungkin. Tanya ulama dulu ketika dia diceritakan aibnya, dia
dia malas balas kebaikan terhadap saudaranya. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada siang menjelang sore ini. Semoga ada manfaatnya, karena lebih kurang waktu asar masuk sekitar 8 menit lagi. Saya harus pergi lagi ke bundaran, ya Bu ya, bukan jualan Bu. Kira jualan nanti bahasa bundaran ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Mudah-mudahan 6 hak kita tadi terhadap saudara kita penuhilah dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.